yaitu tentang pentingnya ilmu. Sok duduk yang benar, ayo duduk yang benar, simak, dengerin. Anak, jangan sibuk masing-masing, jangan ada yang gak gambaran, dengerin. Ini tentang pentingnya ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, ya, Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, kata Nabi kita, wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau kita merasa seorang muslim, kita harus mau menuntut ilmu, karena ini wajib. Seseorang kelak nanti di akhirat kita akan ditanya tentang apa yang kita ketahui. Misal, contoh, Dafa misalnya, di akhirat nanti ditanya, Dafa kenapa nggak sholat? Dafa ngejawab, ya Allah, saya nggak tahu tentang sholat. Maka tetap akan diazab. Kenapa? Karena tidak mau mencari tahu dan tidak mau belajar tentang sholat. Karena apa? Allah sudah mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Kata pepatah, tuntutlah ilmu dari buayan baru lahir, belajar sampai kita masuk ke dalam liang kubur, baru kita berhenti. Coba perhatikan lingkungan kita sehari-hari. Bayi belajar enggak? Belajar kan? Dari mulai lahir dia belajar nenen, nyusu, ya. Kemudian dia belajar makan. Kemudian dia belajar merangkang, berjalan. Coba, bayi yang tidak diajari saja, tidak ada guru, dia belajar. Ini sunatullah. Ini sudah ketetapan Allah. Perhatikan lagi, di sini banyak bayawak. Bayawak yang baru netes, langsung dia belajar berjalan, langsung belajar melindungi dirinya. Dengan cara apa? Naik ke atas pohon. Dia langsung sembunyi, belajar untuk melindungi dirinya. Nah, ini perhatikan, hewan aja belajar. Belum lagi di dalam Al-Quran, Allah sudah membedakan antara anjing yang bodoh dengan anjing yang pintar. Dulu Abi udah pernah terangkan kan? Kalau anjing yang bodoh, dia menangkap mangsa, dibawa ke tuannya, tidak boleh dimakan. Karena apa? Anjing yang bodoh berburu mangsa untuk diri dia sendiri. Tapi anjing yang pintar, kata Allah, boleh dilepas ke dalam hutan, dia balik bawa rusa, maka dianterin ke tuannya, boleh kita makan. Padahal sama-sama anjing kan? Yang bodoh digigit, yang pintar juga menggigit. Tapi Allah bedakan, yang satu Allah halalkan, boleh dimakan hasil buruannya. Yang satu lagi tidak boleh dimakan. Lihat, perhatikan, binatang aja Allah bedakan, yang pintar dengan yang bodoh. Apalagi kita manusia. Kalau rusa emang bisa dimakan? Rusa boleh dimakan. Halal rusa. Tapi susah di sini mah, kudu kaleuweung. Ya, perhatikan, binatang aja Allah bedakan. Maka kita semua harus mau menuntut ilmu. Terlebih, kata para ulama, kebutuhan ilmu itu lebih penting daripada kebutuhan makan. Ada yang bisa nggak menjelaskan kenapa ilmu lebih dipentingkan daripada kebutuhan makan? Ada nggak yang bisa menjelasin? Nggak ada ya? Abi jelasin, perhatikan baik-baik nih. Kita makan sehari berapa kali? 3 kali kan? Kadang 4. Yang rewok 5. Yang kelaparan lagi 6. Sama ngemil 7, 8, 9, 10 kan? Mungkin nggak tiap menit kita makan? Mungkin nggak? Enggak. Tapi perhatikan, dari mulai bangun tidur kita diajarkan berdoa. Satu, udah ada ilmu yang harus dipelajari. Begitu bangun tidur kita berdoa, lalu masuk kamar mandi diperintahkan untuk berdoa nggak?
Berdoa. Diperintahkan. 2 tuh udah ada ilmu yang harus dipelajari. Masuk kamar mandi, keluar ada doa. Udah 3 tuh. Kemudian pakai baju. Pakai baju ada doa. Bercermin ada doa. Kemudian mau pergi kita aktivitas keluar dari rumah ada doa nggak? Ada doa. Lalu kita ucapin salam, salim ke orang tua, kita berangkat sekolah. Di sekolah sebelum belajar kita dianjurkan untuk berdoa, meminta ilmu tambahan. Selesai pulang sekolah, kita pulang masuk ke dalam rumah ada doa. Kemudian juga kita istirahat tidur. Sebelum tidur dianjurkan doa nggak? Dianjurkan berdoa juga. Kemudian kita mau makan. Mau makan ada doa. Habis makan berdoa. Lihat panjang perjalanan agama diatur dari pagi sampai malam kita mau tidur. Lalu kita sholat ketemu sholat isinya semua adalah doa. Lihat kebutuhan makan itu nggak ada apa-apanya dibanding kebutuhan belajar agama. Perhatikan orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki pengetahuan agama, itu bisa dibedakan dengan orang yang punya pengetahuan. 1 dari cara ngomong. Dari cara ngomong, anjing, goblok, tolol, babi. Makanya kalau kita masih ngomong begitu, sama dengan kita orang yang bodoh. Sesama muslim, kemarin udah dijelaskan, kita diajari untuk saling berkasih sayang. Ngobrol dengan lembut, ucapan jangan kasar. Kemudian cara makannya perhatikan. Kita dianjurkan untuk adab makan dengan tangan kanan. Tapi orang yang tidak punya ilmu agama makan seenaknya, makan minum dengan tangan kiri. Pada saat kita cebok di kamar mandi habis kencing, kita dianjurkan untuk bersih-bersih kemaluan. Perhatikan orang yang tidak punya ilmu agama, habis kencing kayak kucing, leos pergi. Kencingnya ke di mana wae, asal. Nah, jangan sampai begini. Kencing jangan di mana wae kayak kucing. Kucing mah ketemu tembok, ketemu pintu, ketemu mobil, ban, kencingin. Kita mah nggak boleh begitu. Cari tempat yang nyumput. Kalau ada kamar mandi, bagus di kamar mandi. Jangan menghadap langsung ke kiblat. Cari dulu alat untuk bersih-bersih. Kalau ada air, air minum, dicuci. WC nggak apa-apa. WC ngadep kiblat nggak apa-apa. Yang tidak boleh buang air, kencing, berak langsung menghadap ke kiblat. Contoh, Dimas modelnya di sawah. Sawah nggak ada tembok kan, langsung menghadap ke kiblat, nggak boleh. Paham? Paham. Terus kemudian cara makan. Orang yang bodoh segala dimakan semua. Dia merangkang, ngambil makanan ke sana kemari. Sedangkan orang muslim diajari makanlah oleh kalian apa yang dekat dengan kalian. Ini adab loh, makan. Kalau kalian makan ngariung, ada makanan yang jauh, ulah ngarongkong ngorondang, nyokotan anu jararau. Jangan. Kita diajarkan oleh Nabi, makanlah yang dekat dengan kalian. Lamun anu deketna sambal hungkul kumaha? Bi. Nah, jangan dimakan sambal nah hungkul, tapi kita boleh minta. Tolong dong, minta yang itu. Jadi, naon yang diajarkan adalah kesopanan, etika, lain kokorondangan, ngalengkahan batur, ngambilin makanan. Jadi ada adab, ada etika yang harus diajarkan. Makan dengan tangan kanan, dikunyah dengan baik, kemudian minum dengan tangan kanan. Itu adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Ketemu orang tua, salim, cium tangan. Ketemu guru, salam. Itu adab yang diajarkan oleh Islam. Kebayang nggak bedanya orang bodoh sama orang yang mengerti agama? Kebayang kan? Kalau orang bodoh dia berbohong cuek. Di mana Dan? Pas beli kapal terbang. Di mana di Tendena? Di Tangerang. Ayo Dan ningali ka ditu engke kerusak kapalna. Jadi naon? Bohong, dia nggak takut lagi oleh kebohongan.
Bahkan menutupi kebohongan dengan kebohongan. Tapi orang yang jujur ditanya akan jujur. Hidupnya nggak akan banyak masalah orang yang jujur. Makanya jangan belajar berbohong. Apa Pian? Kalau makan sambil dua tangan boleh? Makan sambil dua tangan gak boleh. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri. Maka tangan kiri pada saat kita makan diam. Bahkan Nabi melaknat orang yang makan dengan tangan kiri. Tapi kalau lupa boleh? Kalau lupa buru-buru dihindari. Ya. Kalau lupa buru-buru dihindari atau temennya negur nginget jangan makan dengan tangan kiri. Apalagi? Kalau di sininya tangan kanan. Hah? Kok ada tangan kanan? Teman-teman. Ngerti ya? Ini pelajaran penting. Kata Nabi, Thalibul ilmi faridotun ala kulli muslim. Setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, ada beberapa ilmu yang penting yang harus dipelajari oleh kita. Minimal kita seorang muslim harus mempelajari ada 3 ilmu. 1 ilmu akidah. Ilmu akidah ini ilmu tentang Allah. Seorang muslim kalau nggak belajar akidah, maka kehidupannya akan hambar, akan tidak pararuguh, mudah frustasi, gampil hayang bunuh diri. Karena apa? Dia tidak yakin kepada Allah. Ketika dia dapat musibah, dia pusing. Dia nggak berdoa, nggak meminta ke Allah. Padahal setiap ada kesulitan, maka berdoa temui Allah. Ya, ada apa ya? Ngantuknya. Dapat habis ngaronda. Nah, kemudian ilmu tentang akidah ini mencakup tentang bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana kita berdoa kepada Allah, bagaimana kita rindu kepada Allah, bagaimana kita senang kepada Allah, bagaimana kita bertobat meminta ampunan kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang harus dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu ibadah. Karena apa? Kita sehari-hari beribadah. Kita harus belajar wudhu, harus memahami tentang najis. Apa ini najis? Saya membalaskan najis mugolado gimana? Nanti kita belajar bab fikih habis sholat, ya. Kemarin kelewatan. Harusnya bab fikih dulu, bab najis dulu. Seperti contoh orang yang tidak memahami ilmu agama, misalnya dia nginjek tai ayam. Habis wudhu nginjek tai ayam, lalu dia merasa wudhunya batal, lalu dia wudhu lagi. Padahal tidak. Setiap binatang yang halal dimakan, maka tainya tidak najis. Cukup dibersihkan aja, disiram. Kaki kitanya cukup disiram. Kata Jidan kalau nggak bau gimana kata? Kalau nggak bau, ya nggak apa-apa. Kalau bau semprot parfum. Kan ada parfum tokonya. Malah promosi. Apa tadi nanya? Hah? Kan makan pakai tangan kanan. Kalau nggak punya tangan kanan, gimana ya? Boleh pakai tangan kiri. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani. Kalau kita cacat, ada temen yang cacat, apa loh? Bagaimana? Aku cuma punya tangan kiri, nggak apa-apa. Kalaupun ada orang yang malah tangan kanan dan kirinya nggak ada, dia harus makan pakai kaki, nggak masalah. Lah bukannya langsung ke Jangan. Kalau bisa pakai kaki langsung. Maka kita nggak boleh diantaranya makan seperti makannya binatang. Nah, jangan salah ini adab juga. Jangan makan seperti makan binatang. Jadi langsung dari piring mulut kita masuk ke dalam mulut piring. Nggak boleh. Makan menyerupai binatang. Kalau pakai sendok, Pakai sendok boleh, tapi yang paling afdol adalah pakai tangan. Makan pakai tangan, cuci tangan dulu, kemudian makan 3 jari. Makan 3 jari. Comotannya 3 jari. Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Tujuannya apa? Supaya teu katingali rakus kelaparan. Kalau kita sering kieu kerowok am. Alpar suka begitu? Tak. Nanti makannya harus pakai 3 jari ya, dicomot sedikit. Tujuannya apa, Cing? Nabi itu bagus mengajarkan kenapa pakai 3 jari, bisi kaselak. Kemudian untuk kesehatan juga
biar nggak banyak yang terlalu masuk di mulut, bisa dikunyah. Kalau pakai tangan kan. Kalau makannya berkuah gimana? Makan berkuah boleh pakai sendok. Oh, Kalau kering, bagusnya pakai tangan. Kemudian, di antara etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah menjilati bekas tangannya. Jadi jari-jarinya dijilatin. Kenapa? Di sini ada enzim. Ada enzim yang bisa membunuh bakteri. Itu penelitian. Tangan kita itu. Iya. Aku juga suka enak soalnya sama asam. Itu diantara etika makan. Kemudian makan jangan terlalu kenyang. Makanlah pada saat sudah lapar. Jangan lagi kenyang, masih kenyang langsung makan deh, makan deh, makan deh. Ini bukan perintah dari Nabi. Kalau kurang makannya Kalau kurang, nambah. kurang gimana? Kurang loba? Kurang loba ya boleh nambah, jangan kekenyangan. Kalau dapat kenyang biasanya suka dipaksa. Suka makan, bisa makan. Boy? Itu aku mah kalau makan di rumah makan mah itu suka kekenyangan sama. Makanya jangan terlalu kekenyangan. Terus kenapa kita dianjurkan untuk makan dengan tangan? Nih ada cerita ya. Kenapa kita lebih afdol kalau makan pakai tangan? Kalau kita makan di rumah makan, itu sendoknya kita nggak tahu bersih atau tidak nyucinya. Bayangkan berapa ratus orang yang udah make sendok itu, masuk mulutnya dicuci lagi. Kalau nggak bersih itu sendok banyak bakterinya. Makanya seseorang yang sering makan di restoran dia lebih mudah kena penyakit. Karena apa? Alat makannya, sendoknya belum tentu bersih nyucinya. Makanya hindari. Kalau bisa pakai tangan lebih baik pakai tangan. Tangan kita mah udah ketahuan bersih. Itu Mau sendok pada tuh. Kalau bawa sendok dari rumah, lebih bagus. iya mau ngomong itu. Bawa sendok dari rumah, bawa gelas dari rumah itu jauh lebih bagus. Kalau untuk kesehatan kita. Bawa lemari. Bawa lemari mah hese itu. Bawa rumah. Bawa rumah. Ini itu sih yang Abi bikin. Itu bukan buat tempat baju. Bukan, tempat baju di atas. Mana? Ini boy lemari. Nah, nanti kalau bekas ngaji itu ikronya dirapiin lagi ya, biar nggak acak-acakan. Mana formula? Ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjutin. Acan dia. Tadi yang pertama ilmu tentang akidah, tentang bagaimana mengesahkan Allah. Kedua ilmu tentang ibadah kita. Yang ketiga ilmu tentang memahami halal dan haram, yaitu ilmu tentang muamalah, pergaulan, bergaul. Seorang muslim harus memahami 3 ilmu ini. 1 akidah, 2 ilmu tentang ibadah, 3 ilmu tentang muamalah, pergaulan, yaitu halal haram. Kenapa? Karena Allah sudah memperingatkan banyak di dalam Al-Quran tentang jeleknya pergaulan. 1, tentang bagaimana kita sering menggibahi orang lain, ngomongkeun kagorengan batur. Kedua, kalau kita berdagang sering nipu. Allah sudah memperingatkan mengurangi takaran, nggak boleh. Misalnya kita jualan endog. Jualan endog sekilo 25.000. Lalu ditimbang. Orangnya yang beli nggak lihat. Timbangan padahal baru 900 gram, belum 1 kilo. Angkat teh ku kita teh. Nih sekilo, itu berarti mengurangi timbangan. Dosa besar, nggak berkah rezekinya. Kalau murahin gitu. Kalau harganya mahal kan dimurahin gimana? Harganya mahal dimurahin, ya bagus, tapi nanti tekor. Bangkrut meren. Cara membedakan yang haram sama yang halal gimana? Iya, berkali. Belajar cara membedakan bagaimana yang halal dan haram, belajar. Makanya pelajari. 1, misal kalau kita jadi pedagang, kita tidak boleh curang, tidak boleh mengurangi timbangan. Kalau ini barang dia beli 1 kilo, kita kasih 1 kilo. Kita lebihin sedikit lebih bagus. Misalnya 1 kilo 50 gram itu lebih bagus. Jangan sampai kurang dari 1 kilo.
Kedua, kalau kita jadi pegawai, kita tidak boleh satu nyogok, lain nyogok wawi, tapi menyuap. Ya, hayang lancar urusan tah bere duit. Kemudian jangan korupsi. Nah, boy jangan jadi koruptor. Jujur terhadap waktu. Kalau kita menjadi pekerja, maka hal-hal yang seperti inilah yang dianjurkan kita mempelajari ilmu agama. Jadi sekarang Boy coba sebutin 3 ilmu yang wajib dipelajari seorang muslim, Boy. 1. Ilmu ibadah. Yang paling utama dulu ilmu apa? Ilmu, Bang, sebutin Bang. Tidak. Akidah. 2. Fikih. Tentang ibadah. Oh. Ingetin nih, Kuabi ditanya satu-satu. 3. Ilmu tentang Mualaf. muamalah, Muamalah. pergaulan. Muamalah. Boy, Hah? sebutin 3. 1. Akidah, sholat, Ibadah, muamalah. 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 Oh, 1 fikih. bukan. Ilmu tentang Akhlak. Tidak. akidah. Kedua, Ibadah sama muamalah. iya muamalah. Muamalah. Jidan, Apa? sebutin. 1 akidah, 2. 2 ibadah, 3 muamalah. Iya, dapat. Akidah. 2. Muamalah. Bukan. Ibadah. 3. Muamalah. Muamalah. Enggak dicatat nih. Catat. Udah di otak. Alpar, ayo. 1 ilmu tentang akidah. 2 tentang ibadah. 3 muamalah. Pintar. Marvel. 1. Akidah, 2. tentang ibadah, 3. muamalah. 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 Pian. Muamalah. 1. Akidah, 2. ibadah, 3. muamalah. Iya, Dimas. Ya. Akidah, Belum. 2. bergaul, Tentang ibadah, ibadah. 3. Muamalah. 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 Boy. 1. Akidah, 2. ibadah, muamalah. Anak. 1 ilmu tentang 2 ibadah. 3 muamalah. Mei. Ibadah, Iya. Muamalah. Ceritanya. Paham ya? Awas nih, jangan lupa. Ini ilmu, ini pengetahuan yang harus kalian jaga sampai nanti tua. Sebab kenapa? Nih, dengerin. Sebab kita, kata Allah, sudah diperingatkan, wala takfu ma laisa lakabihi ilmun. Janganlah kalian mengamalkan, melakukan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Lihat, perhatikan firman Allah. Dahsyat ini. Allah sudah memperingatkan kita, wala takfu ma laisa lakabihi ilmun. Kata Allah, jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Berani nggak kalian nangkap orai kalau nggak tahu bagaimana caranya? Mati duluan. Enggak kan? Berani nggak kalian bongkar mesin cuci kalau nggak belajar? Berani nggak masang listrik kalau nggak tahu ilmunya? Enggak kan? Berani nggak nyetir mobil orang tua padahal nggak pernah belajar? Enggak, itu urusan dunia. Bayangkan, itu urusan dunia, akibatnya bisa celaka. Newak orai wawanian padahal nggak pernah tahu, nggak pernah belajar, dipacok maut. Kasetrum nyol listrik ngerenyet, nyetir nabrak. Jadi urusan panjang, ke polisi ngegantian, orang lain jadi cacat. Ini urusan dunia aja
kita nggak akan berani, apalagi urusan agama. Jadi kita nggak boleh. Jadi kalau kalian ingin tahu sesuatu tentang agama, jangan asal ngomong. Ada yang nanya misalnya, bagaimana sih surga? Jangan pernah berkata tentang agama, menurut saya, jangan. Kalau menurut aku sih surga itu begini. Padahal kita nggak tahu bagaimana agama menjelaskan tentang surga. Jadi kalau kita nggak tahu di dalam urusan agama, ada yang nanya ke kita, jawab Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu, atau cukup jawab aku tidak tahu. Jadi jangan wawanian sosologotoan. Ari jakatnya maya, jakat mah mayarnya 10%. Menurut saya mah 10% jakatnya nggak boleh. Karena jakat ada ilmunya. Orang yang sudah belajar agama baru dia boleh menjelaskan tentang agama. Supaya apa? Supaya nggak ngaco. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ayo sholat sabaraha rakaat, kita nggak tahu, nggak belajar misalnya tentang rawatib, sholat rawatib. Rawatib itu ada qobla, ada ba'da. Kita enak, duhur 4 rakaat sebelumnya, kemudian sesudahnya misalnya 6 rakaat, itu kan jadi ngaco. Iya. Maka nggak boleh. Ingat, Boleh dia mah setengah. setiap kita hati-hati kalau berbicara agama. Kalau kita mau berbicara agama, maka pelajari Al-Quran, pelajari hadis dari Rasulullah SAW, sampaikan dengan itu. Kata Nabi ini begini, kata Allah itu begini. Misalnya ada yang nanya bagaimana tentang surga. Kita tahu sudah belajar bagaimana surga, maka sampaikan. Kata Allah di dalam Al-Quran bahwa surga itu masih tersembunyi. Keindahannya belum pernah dilihat di alam dunia. Surga berasal dari kata jim dengan nun, jannah, sama dengan huruf dengan makna jin. Jin dari huruf jim dan nun. Surga jannah, jim dan nun artinya tersembunyi dari pandangan. Maka jin, kenapa disebut jin? Karena dia tidak terlihat. Bayi di dalam perut disebut janin. Kenapa disebut janin? Jim dan nun hurufnya. Karena juga sama tidak terlihat. Begitupun surga. Keindahan surga di alam dunia ini belum pernah kita lihat. Bagaimana indahnya cuma Allah sedikit-sedikit menceritakan. Begitupun Nabi menceritakan. Seperti surga mengalir sungai-sungai di dalamnya. Sungainya bukan seperti sungai di sebelah kita. Kiru, loba sampah. Bukan. Jadi keindahan tidak pernah kita lihat. Nah, seperti itu bahasa agama, sampaikan bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut Nabi. Jangan pernah ngomong agama menurut saya, menurut aku. Kalau menurut aku mah begini, nggak boleh. Urusan agama tidak boleh menurut saya, menurut kita. Tapi selalu sampaikan begini kata Allah, ambil dari Al-Quran. Begini kata Nabi, ambil dari hadis. Paham ya? Ini biar kita hati-hati. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, barang siapa berdusta atas nama aku, maka ambil tempat duduknya di dalam neraka. Waliyazubillah, kita berlindung dari hal demikian. Jadi jangan pernah sok tahu di dalam masalah agama. Makanya kita belajar, apa yang sudah kita pelajari boleh disampaikan. Malaikat saja di dalam surat Al-Baqarah diceritakan. Ketika Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan oleh Allah, Nabi Adam dikasih pengetahuan. Nabi Adam diajarkan oleh Allah nama-nama benda. Ini namanya ini. Malaikat tidak diajarkan. Lalu malaikat disuruh menyebutkan nama benda-benda itu di depan Nabi Adam. Apa kata malaikat? Malaikat padahal makhluk yang mulia. Malaikat makhluk yang mulia diciptakan dari cahaya. Tapi jawaban malaikat diabadikan oleh Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku mah tidak tahu apa-apa kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada aku.
Dalam arti kata lain, malaikat bilang, aku tidak tahu ya Allah. Malaikat aja nggak malu, perhatikan, untuk bilang tidak tahu.